hari Seninnya saya mau gulai ikan mas ya. Ini ada santan, daun kemangi, ini ada terong, ini ada ikan mas, dan ini bahan-bahannya ada cabai besar, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kencur, kemiri, tomat, serai, asam. Setelah saya selesai blender bumbu dan ini santannya sudah saya siapkan, lalu aku masukkan terong sama ikan mas. Lalu aku masukkan bumbunya. Lalu aku masukkan serai, tomat, asam, garam secukupnya. Jadi ini saya tunggu santannya sampai mendidih ya teman-teman. Ini santannya sudah mendidih ya. Jadi ini aku masukkan daun kemanginya. Jadi asal sudah layu daun kemanginya sudah bisa diangkat ikannya ya teman-teman. Lantaran tadi sudah saya tunggu ikannya itu sampai betul-betul matang. Jadi ini daun kemanginya sudah masak ya, jadi sudah bisa aku angkat ikannya. Setelah selesai saya yang gulai ikan mas, jadi ini aku mau goreng tahu ya. Jadi ini aku cairkan tepungnya. Jadi ini aku campuri lada, kaldu ayam, tumbar. Lalu ini aku campuri dengan bubuk kunyit ya. Lalu aku masukkan garam secukupnya. Jadi ini aku masukkan tahunya semuanya ya teman-teman. Setelah itu sudah bisa nanti aku goreng tahunya. Ini minyak makannya sudah panas ya. Jadi aku lanjut masukin semua tahunya. Jadi ini saya tinggal nunggu tahunya sampai matang ya teman-teman. Jadi ini sudah mau selesai aku masukin tahunya. Ini dia tahunya sudah bisa aku balik-balik ya. Jadi ini tinggal nunggu sebelahnya matang. Jadi setelah itu nanti sudah bisa nanti aku angkat tahunya. Ini dia tahunya ya teman-teman, sudah matang. Jadi ini aku angkat saja tahunya, nanti kelamaan diangkat takut gosong. Hasil masakan aku sudah selesai ya teman-teman. Gulai ikan mas campur terong, dan ini ada juga tahu goreng. Ini di hari Selasanya saya mau masak sambal ayam campur kentang ya, dan itu ada dagingnya sudah aku rebus, dan ini ada cabai besar, bawang putih, bawang merah, tomat, dan ini ada cabai iris, dan ini kentangnya juga sudah aku potong-potong ya. Ini sudah aku siapkan minyak makannya, jadi minyak makannya itu sudah panas. Jadi aku lanjut masukin daging ayamnya ya. Jadi ini aku tinggal nunggu ayamnya sampai matang. Ini dia daging ayamnya ya teman-teman. Jadi ini aku balik-balik. Jadi setelah itu nanti tidak lama lagi ayamnya matang ya. Ini dia daging ayamnya sudah masak ya. Jadi ini aku angkat saja semua daging ayamnya. Jadi setelah ini aku mau lanjut goreng kentang ya. Jadi ini aku tunggu kentangnya sampai masak. Ini dia kentangnya sudah masak ya teman-teman. Jadi ini aku angkat saja semua kentangnya. Setelah itu nanti aku mau lanjut numis bumbunya. Setelah nanti bumbunya masak, baru nanti aku campurkan daging sama kentangnya. Minyak makannya sudah panas ya. Jadi ini aku masukkan cabai irisnya. Lalu aku masukkan bumbu yang sudah aku blender tadi ya. Lalu aku masukkan garam sama gula secukupnya. Jadi ini aku tunggu sampai matang. Ini bumbunya sudah masak ya teman-teman, dan airnya pun sudah menyusut. Jadi ini aku masukkan daging sama kentangnya yang sudah aku goreng tadi ya. Jadi ini setelah sudah merata, sudah bisa diangkat saja dagingnya ya teman-teman. Sudah selesai bikin sambal daging ayam. Jadi ini aku mau lanjut bikin rebusan bayam ya teman-teman. Jadi ini aku campuri garam secukupnya, dan ini aku campuri juga dengan kaldu ayam. Jadi ini aku aduk-aduk bayamnya ya.
Jadi aku tinggal nunggu bayamnya sampai masak. Iya, bayamnya sudah layu semuanya ya teman-teman. Jadi ini sudah bisa aku angkat saja bayamnya. Nanti kalau kelamaan direbus, vitaminnya itu bisa hilang ya. Hasil masakan aku sudah selesai. Sambal lado kentang campur daging ayam, dan ini ada juga rebusan bayamnya ya. Ini di hari Rabunya aku mau tumis kangkung dan mau aku campuri dengan bakso, dan ini ada bumbunya: cabai besar, bawang putih, bawang merah, jahe, tomat, dan ini ada cabai iris. Sudah aku siapkan minyak makannya sudah panas. Lanjut aku masukkan cabai iris, dan ini aku campurkan juga bumbu yang sudah aku blender ya. Jadi aku masukkan garam sama gula putih secukupnya. Bumbunya sudah masak ya teman-teman. Jadi aku masukkan baksonya. Lalu aku masukkan ini kangkungnya. Jadi ini aku tunggu kangkungnya itu sampai layu semua ya. Jadi kangkung ini sebentar saja cepat layunya ya teman-teman. Jadi ini aku beri air secukupnya. Ya, kangkungnya sudah mendidih ya teman-teman. Dan kangkungnya itu pun sudah layu semua. Jadi ini sudah bisa aku angkat saja kangkungnya ya. Setelah selesai numis kangkung, dan ini aku mau lanjut bikin bakwan ya. Itu wortel sama jagung manis, daun sop sama daun pre sudah aku satukan. Jadi aku masukkan lagi tepungnya ya, dan aku beri bubuk kunyit, kaldu ayam, sama tumbar ya. Dan ini aku aduk-aduk sampai merata. Lalu aku beri air secukupnya ya. Apabila nanti airnya kurang baru nanti aku tambahin lagi. Jadi ini sudah mulai merata semua ya. Jadi sudah bisa aku lanjut menggoreng bakwannya ya teman-teman. Ini minyak makannya sudah aku siapkan di teflon ya, dan minyak makannya pun sudah panas. Lalu ini aku masukin saja bakwannya ya, dan aku cetak bakwannya itu kecil-kecil ya teman-teman, agar nanti bakwannya itu masaknya bagus ya. Dan ini sudah selesai aku masukin bakwannya ya teman-teman. Dia bakwannya aku balik-balik ya. Jadi ini setelah nanti aku balik-balik, masaknya pun tidak lama lagi ya teman-teman. Ini dia bakwannya teman-teman sudah masak. Jadi ini aku angkat saja semua bakwannya ya. Jadi hasil masakan aku sudah selesai semua ini ya teman-teman. Masakan aku sudah selesai ya, tumis kangkung campur bakso, dan ini ada juga bakwannya sudah masak ya. Ini di hari Kamisnya saya mau bikin sambal lado terong campur ikan. Ini terongnya sudah aku potong-potong ya, dan ini ada cabai iris, dan ini ada cabai besar, bawang putih, bawang merah, tomat. Sudah aku siapkan minyak makannya, jadi minyak makannya sudah panas ya. Lanjut aku masukin saja ikannya. Jadi ini aku tunggu ikannya sampai masak ya. Ini dia ikannya sudah masak ya teman-teman. Jadi aku angkat saja semua ikannya. Setelah ini nanti aku mau goreng terongnya ya. Setelah ikannya masak, jadi ini aku mau lanjut goreng terongnya ya. Jadi ini aku tunggu terongnya sampai masak ya teman-teman. Ya, terongnya sudah masak ya teman-teman. Jadi ini aku angkat saja semua terongnya. Setelah ini nanti aku mau lanjut numis bumbunya ya. Minyak makannya sudah panas. Jadi ini aku masukkan cabai irisnya. Lalu aku masukkan bumbu yang sudah aku blender. Dan aku masukkan juga gula putih sama garam secukupnya ya. Jadi ini aku tunggu bumbunya sampai matang. Ini bumbunya sudah masak ya, dan airnya pun sudah menyusut. Jadi ini aku masukkan ikannya yang sudah aku goreng tadi ya. Dan terongnya pun sudah aku masukin. Jadi ini sudah tercampur rata. Jadi ini sudah bisa aku angkat. Setelah selesai nyambal, jadi ini aku mau lanjut ngerebus sawi ya. Dan ini aku campuri dengan garam secukupnya. Jadi ini aku tunggu sampai mendidih. Ya, sawinya sudah mendidih ya teman-teman. Dan sawinya pun sudah layu semua ya. Jadi ini
garamnya pun sudah pas, jadi mau aku angkat sawinya. Hasil masakan aku sudah selesai ya, sambal ado terong campur ikan. Dan ini ada rebusan sawi putih ya, jadi buat teman-teman boleh juga dicoba di rumah ya bagi yang minat. Ini di hari Jumatnya aku mau bikin tumis pakis ya, dan ini ada udang, ini ada cabai besar, bawang putih, bawang merah, jahe, tomat, dan ini ada telur, dan ini ada buncis, dan ini ada cabai iris, bawang bombay iris, lengkuas, ada bawang merah iris, dan ada bawang putih iris, dan ini ada pakis. Ini sudah aku siapkan minyak makannya dan sudah panas. Lanjut aku masukkan bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Jadi ini aku aduk-aduk sampai merata ya. Dan aku masukkan cabai irisnya. Lalu aku masukkan bumbu yang sudah aku blender ya. Ini dia bumbunya sudah menyusut ya dan sudah masak. Jadi ini aku masukkan udang yang sudah aku bersihkan ya. Dan ini aku masukkan juga pakisnya. Dan buncisnya juga dimasukkan. Jadi ini aku tunggu sampai matang ya. Dan aku masukkan garam secukupnya sama saus tiram. Dan aku masukkan telurnya yang sudah aku goreng tadi ya. Tumis pakisnya sudah mendidih dan ini aku campuri dengan daun seledri ya. Jadi ini sudah masak semuanya. Jadi ini tumis pakisnya mau aku angkat ya teman-teman. Selesai numis pakis, jadi ini aku mau goreng tahu ya. Ini tahunya aku baluri dengan tepung. Ini aku lanjut goreng tahunya ya teman-teman. Jadi ini minyak makannya bekas goreng juga. Jadi baru sekali aku pakai minyak makannya. Jadi ini aku pakai saja untuk goreng tahunya ya teman-teman. Jadi ini sudah mau selesai, aku letakin semua tahunya ya. Tahunya sudah masak ya teman-teman. Jadi ini aku angkat saja tahunya. Nanti kalau kelamaan digoreng takut gosong. Hasil masakan aku sudah selesai ya, tumis pakis campur udang, ada buncisnya juga. Dan ini tahu gorengnya juga sudah masak ya. Ini di hari Sabtu aku mau gulai ikan lele, tapi sebelum aku gulai ikan lelenya ini aku goreng terlebih dahulu ya teman-teman. Agar ikan lelenya itu tidak amis ya kalau digoreng. Ini dia ikan lelenya sudah masak ya. Jadi ini aku angkat saja semua ikan lelenya. Setelah ini nanti aku mau menyiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya ini ada ikan lele yang sudah aku goreng, dan ini ada jagung manis, ini ada serai, asam, tomat, ada cabai besar, bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, dan ini ada juga santannya. Aku siapkan santannya, jadi aku masukkan jagung manis, ikan lele, bumbu, serai, asam, tomat, dan garam secukupnya ya. Aku tunggu santannya sampai mendidih ya teman-teman. Jadi ini aku campuri dengan tumbar ya. Jadi ini aku aduk-aduk sampai merata. Santannya sudah mendidih ya. Jadi ini aku campuri dengan daun seledri. Jadi ikan lelenya itu sudah aku goreng. Jadi ini sudah mendidih, sudah bisa aku angkat ya sayur gulainya. Ini aku mau lanjut numis sawi putih ya. Dan ini ada bumbu aku stok di dalam kulkas. Jadi ini aku pakai saja untuk numis sawi. Jadi ini aku masukkan sawi ya, dan aku beri air secukupnya dan garam secukupnya. Sawi putihnya sudah masak ya teman-teman, dan airnya pun sudah menyusut. Jadi ini bumbunya pun sudah terasa semua. Jadi ini sawi putihnya mau aku angkat saja ya, nanti kelamaan ditumis sawinya itu tidak enak lagi ya.
Masakan aku gulai ikan lele campur jagung manis, dan ini sawi putihnya juga sudah masak ya teman-teman. Ini di hari Minggunya aku mau bikin sambal jengkol ya teman-teman. Jadi ini jengkolnya aku rebus terlebih dahulu ya. Setelah itu nanti aku potong kecil-kecil, baru nanti aku goreng. Sudah aku siapkan minyak makannya. Dan ini jengkolnya yang sudah aku potong-potong ya teman-teman. Jadi ini mau aku goreng terlebih dahulu jengkolnya. Ini dia jengkolnya ya teman-teman, sudah masak ya. Jadi setelah nanti selesai aku goreng jengkolnya, aku mau goreng ikan terinya ya teman-teman untuk campuran sambal jengkolnya. Jadi ini dia ikan terinya ya teman-teman. Jadi ini aku tunggu ikan terinya sampai matang ya teman-teman. Jadi ini ikan terinya sudah mulai masak ya. Jadi ini mau aku angkat saja ikan terinya. Jengkol sama ikan terinya sudah selesai aku goreng ya teman-teman. Dan ini ada bahan-bahannya, ada cabai besar, bawang putih, bawang merah, tomat, dan ini ada cabai irisnya juga. Ini sudah panas, jadi aku masukkan cabai irisnya. Lalu aku masukkan juga bumbu yang sudah aku blender, dan aku masukkan gula putih sama garam secukupnya. Bumbunya sudah masak ya teman-teman, jadi ini aku masukkan saja jengkol sama ikan teri yang sudah aku goreng tadi ya. Jadi setelah nanti merata sudah bisa diangkat ya jengkolnya. Ini aku mau lanjut numis sawi hijau ya teman-teman. Jadi ini sawinya tidak perlu lama-lama ditumis ya, lantaran sebentar saja pun sawi ini cepat matangnya ya teman-teman. Jadi ini aku aduk-aduk sawinya sampai merata ya. Ini dia sawinya ya teman-teman, aku campuri garam sama kaldu ayam. Jadi ini sawinya sudah layu semua ya, jadi ini sudah bisa aku angkat sawinya. Inilah hasil masakan aku sudah selesai ya teman-teman, sambal jengkol campur ikan teri. Dan ini ada juga sawi hijau. Jadi ini masakan aku sangat sedap banget ya teman-teman. Hasil masakan aku dalam 1 minggu ya teman-teman. Boleh juga dicoba ya di rumah bagi yang minat.